Pada masa ketika hutan masih berbicara melalui angin dan tanah menyimpan ingatan para leluhur, berdirilah sebuah wilayah subur bernama Negeri Lumajaya. Negeri ini dikelilingi perbukitan hijau dan sungai yang berkelok tenang, seakan menjaga rahasia kehidupan manusia di dalamnya. Di sanalah tinggal seorang bangsawan muda bernama Pangeran Jatmika, sosok yang dikenal kuat, cerdas, dan memiliki wibawa besar. Kau mungkin akan mengira bahwa kehidupan seorang pangeran selalu dipenuhi kebahagiaan. Namun kenyataannya, kekuatan dan kemewahan tidak selalu berjalan seiring dengan kebijaksanaan. Pangeran Jatmika memiliki kesaktian dan pengaruh, tetapi di dalam hatinya tumbuh benih kesombongan yang perlahan mengeras, tak terlihat namun berbahaya. Suatu hari, Pangeran Jatmika menikahi seorang perempuan sederhana bernama Nala. Ia bukan berasal dari keluarga bangsawan, tetapi memiliki ketulusan yang membuat siapapun merasa tentram saat berada di dekatnya. Ketika Nala dibawa ke istana, kemewahan tak mampu menghapus kesedihan yang kerap singgah di wajahnya. Kau dapat melihatnya dari caranya menatap jendela istana, seolah mencari sesuatu yang tertinggal jauh di luar tembok megah itu. Kesedihan Nala berasal dari pikirannya tentang sang adik, Raka, yang tinggal seorang diri di desa. Sejak kedua orang tua mereka wafat, Raka mengelola lahan peninggalan keluarga dengan tangannya sendiri. Ia hidup sederhana, namun jujur dan teguh menjaga amanat leluhur. Nala khawatir, bukan karena kekurangan, tetapi karena kesendirian yang harus ditanggung adiknya. Mengetahui hal itu, Pangeran Jatmika menawarkan agar Raka tinggal di istana. Bagi sang pangeran, tawaran itu adalah bentuk kemurahan hati. Namun bagi Raka, tinggal di istana berarti meninggalkan tanggung jawab yang telah ia jaga dengan sepenuh hati. Ia menolak dengan sopan, memilih tetap hidup di desa, dan mengelola tanah warisan keluarga. Kau bisa merasakan perubahan kecil dalam diri Pangeran Jatmika saat itu. Senyumnya tetap terukir, namun egonya terusik. Mengapa seseorang menolak hidup nyaman di istana? Mengapa tanah sederhana lebih berharga daripada kemewahan? Pertanyaan-pertanyaan itu menumbuhkan rasa tidak suka yang belum ia sadari. Ketika mereka mengunjungi lahan keluarga, Raka mengusulkan pembagian tanah sesuai amanat orang tua mereka. Untuk memperjelas batas, disepakati menancapkan sebatang pohon sebagai penanda. Keputusan sederhana itu tampak tak berarti, tetapi justru menjadi titik awal tragedi. Waktu berlalu. Suatu pagi, keajaiban terjadi. Pada batang pohon pembatas itu tumbuh jamur berwarna emas, berkilau terkena cahaya matahari. Namun jamur emas tersebut hanya tumbuh di sisi lahan milik Raka. Di sisi lain, milik Pangeran Jatmika dan Nala hanya tumbuh jamur biasa. Kau mungkin bisa membayangkan apa yang terjadi di hati Pangeran Jatmika. Rasa iri menyelinap lalu berubah menjadi amarah. Kesombongan yang lama terpendam akhirnya bangkit. Tanpa mencari kebenaran, ia menantang Raka bertarung. Tantangan itu bukan soal kehormatan, melainkan luapan keserakahan yang telah membutakan nurani. Raka meminta waktu 2 hari. Dalam kegelisahan malam, ia menyadari bahwa kekuatan fisik tak akan mampu menandingi kesaktian sang pangeran. Dalam keputusasaan, ia mendatangi kakaknya, Nala. Di sanalah dilema besar terjadi, antara kesetiaan seorang istri dan kasih seorang saudari. Dengan hati gemetar, Nala mengungkapkan kelemahan Pangeran Jatmika, namun memohon agar Raka tidak sampai menghabisi nyawanya. Janji pun terucap, meski nasib belum sepenuhnya berpihak. Hari pertarungan tiba di padang ilalang luas. Pangeran Jatmika tampil penuh percaya diri, sementara Raka bertarung demi bertahan hidup. Ketika Raka terjatuh, ia menggenggam sehelai ilalang yang bergetar tanpa angin. Ilalang sakti, kelemahan sang pangeran. Dengan satu serangan, kekuatan Pangeran Jatmika runtuh. Ia kalah bukan oleh tenaga, melainkan oleh kesombongan sendiri. Saat mengetahui bahwa istrinya telah membocorkan rahasianya, hatinya hancur. Tanpa berkata apa-apa, ia pergi meninggalkan istana, negeri, dan masa lalunya. Pangeran Jatmika berjalan tanpa tujuan, meninggalkan negeri Lumajaya dengan hati yang dipenuhi amarah dan rasa malu. Kau dapat membayangkan langkahnya yang berat, setiap jejak membawa luka yang belum sembuh.
Dalam pengasingan itu, ia menuju Gunung Arunika, tempat yang diyakini sebagai persinggahan kekuatan suci. Di puncak gunung itulah ia bertemu Sang Maha Penjaga, suara agung yang menggema dari balik kesunyian. Kepadanya, Pangeran Jatmika memohon kekuatan. Namun kekuatan sejati tak pernah datang tanpa ujian. Ia diminta bertapa di bawah pohon bambu hingga seluruh tubuhnya tertutup daun, menanggalkan keinginan duniawi. Hari demi hari berlalu, lapar, dingin dan kesepian menguji batinnya. Di sanalah kesombongan perlahan luruh. Ia mulai memahami bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanyalah kehancuran. Setelah 2 tahun, pertapaan itu berbuah. Sang Maha Penjaga menganugerahkan kesaktian. Setiap kata yang ia ucapkan menjadi kenyataan. Kesaktian itu mengubah hidupnya. Namun kali ini, ia memilih jalan berbeda. Ia menghidupkan tanah gersang, menolong pasangan renta dengan keturunan, dan menyembuhkan luka-luka manusia dengan kata-kata bijak. Orang-orang mengenalnya sebagai si lidah bertuah. Akhirnya ia kembali ke negeri Lumajaya. Dengan hati yang telah berubah, ia meminta maaf kepada Nala dan Raka. Tak ada lagi kesombongan, hanya kerendahan hati dan penerimaan. Mereka hidup rukun, memahami bahwa kesalahan adalah guru, bukan kutukan. Kita pun diajak merenung, kata-kata dapat menjadi doa atau petaka. Kelebihan adalah amanah, bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Dan kebijaksanaan lahir dari keberanian untuk berubah.